Halo semuanya, kali ini kita akan membahas program untuk menghitung beban angin berdasarkan SNI atau berdasarkan ASCE 7 strip 16 ya. SNI-nya itu SNI 1727 strip 2020 yang merefer ke, kalau kita melihat di Prakarta ini, peraturan kita SNI pembebanan, SNI ini pembebanan untuk beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung struktur lain. Nah, ini uh, mengacu ke ASCE 7 strip 16 ya. Jadi kita bisa langsung merefer ke ASCE 7 strip 16 ini, karena kalau SNI ini ya secara susunan lebih enak untuk dibaca untuk yang peraturan aslinya ASCE 7 strip 16 atau yang seperti ini. Dia susunannya lebih baik, lebih rapih daripada SNI kita. Nah, di sini juga dijelaskan apabila pengguna menemukan keraguan dalam standar ini, maka disarankan untuk melihat standar aslinya. Jadi daripada kita mengacu ke SNI, ya lebih baik langsung saja masuk ke ASCE 7 strip 16. ASCE 7 strip 16 ini revisi atau perbaikan dari ASCE sebelumnya, yaitu ASCE 7 strip 10 yang menjadi acuan SNI 1727 2013. Itu mengacu ke ASCE 7 strip 10, sedangkan sekarang untuk yang 1727 2020 mengacu ke 716 seperti itu. Dan sebelumnya, sebelum SNI ini kita mengacunya ke ini 1727 1989, udah lama sekali ya. Jadi perencanaan pembangunan untuk rumah dan gedung itu. Nah, jadi untuk beban angin ini sangat sederhana sekali untuk menghitung beban angin. Rumusnya P sama dengan V kuadrat per 16, lalu ada tekanan tip minimum di tepi laut, atau tepi laut, lalu koefisien anginnya hanya seperti ini. Jadi cukup mudah untuk menggunakan beban angin yang 1987 ini ya, yang lama, atau 1989. Ya cukup mudah sih, cukup mudah ya menggunakan ini. Sedangkan untuk kalau kita mengacu ke SNI terbaru yang 1727 2020 itu cukup bukan sulit ya, mungkin agak sulit juga karena banyak tabel yang harus kita pakai dan banyak ketentuan yang harus kita ikuti gitu. Nah, sekarang kita langsung ke programnya. Nah, ini program ini khusus untuk perhitungan angin untuk MWFRS atau Main Wind Force Resisting System. Jadi ada dua ya, jadi mungkin dijelaskan nanti. Itu kita lihat untuk beban angin MWFRS ini dibagi menjadi 1, 2, 3 ya. Normal to ridge ya, jadi ridge itu adalah bagian paling atas dari atap ya, atau bahasa Indonesianya nok ya. Ini bagian paling atas ini. Itu ada normal, arahnya yang normal to ridge, itu angin datang dari sini. Di sini ada noknya, jadi tegak lurus nok atau ridge. Lalu ini sudut atapnya lebih dari 10 derajat, itu dibedakan dengan sudut atap kurang dari 10 derajat. Dari 10 derajat, lalu parallel to ridge itu sejajar nok, itu seperti ini.
Lalu ini sudah bukan, yang kanopi ini sudah bukan bagian MWFRS tapi masuk ke CNC ya. Nah, mungkin dimulai dulu dari sini, outline proses. Nah, jadi di ASCE 716 itu untuk beban angin itu dimulai dari chapter 26. Chapter 26, lalu selanjutnya chapter 27, 28, 29, 30, 31 itu bagian dari code yang membahas tentang beban angin. Nah, untuk yang sekarang ini program ini hanya menghitung berdasarkan chapter 27, yaitu Directional Procedure for Building of all heights. Jadi untuk semua ketinggian. Jadi kalau kita sudah menghitung untuk semua ketinggian, ya sebenarnya untuk yang low rise building juga sudah bisa kita hitung juga dengan chapter 27. Lalu ada chapter 28, itu envelope procedure for low rise building. Jadi hanya untuk bangunan tingkat rendah ya. Lalu ini chapter 29, directional procedure for building appurtenance seperti roof overhangs dan parapets dan lainnya. Lalu chapter 31, wind tunnel procedure untuk apa istilahnya, untuk building-building yang tidak beraturan ya, yang bentuknya tidak umum seperti itu. Lalu di sebelah kanannya ada wind load untuk CNC. CNC ini adalah cladding dan komponen ya. Jadi dibedakan antara MWFRS untuk struktur bangunan utamanya, lalu ada beban angin CNC untuk cladding dan komponennya. Dibedakan, jadi beban yang CNC ini umumnya lebih besar daripada yang MWFRS ini. Ya, jadi kita tidak membahas yang ini, tapi kita membahas yang chapter 27. Sebelumnya kita ada basic parameter yang harus kita hitung, ya, basic wind speed, lalu wind directional factor, KD, lalu exposure, KZT, KE, velocity pressure, dan lain-lainnya. Itu untuk menghitung rumus-rumus perhitungan yang ada di chapter-chapter berikutnya. Seperti itu. Jadi sekarang kita lihat prosedur definitionnya untuk directional procedure. Jadi sesuai dengan kalimat ini ya. Jadi dia berdasarkan koefisien pressure anginnya itu berdasarkan wind tunnel testing yang corresponding direction of wind. Seperti itu. Jadi kita harus berdasarkan direction arah dari angin ya. Lalu envelope procedure juga berdasarkan wind tunnel testing juga, tetapi berbeda dengan directional procedure. Itu kalau envelope procedure dia maximum value, berdasarkan semua arah angin yang memungkinkan. Jadi sudah berbeda dengan directional procedure ya. Dia berdasarkan arah angin. Kalau yang envelope procedure sudah tidak berdasarkan arah angin karena sudah memperhitungkan untuk semua kemungkinan arah angin. Seperti itu untuk nilai-nilai untuk koefisiennya, pressure coefficient. Kalau wind tunnel procedure ya struktur dimodelkan secara skala kecil, lalu dimasukkan ke dalam semacam tunnel, lalu diberikan semacam hembusan beban angin semacam itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Lalu definisinya ada di sini. Untuk main wind force resisting system itu contohnya adalah rangka baja
rangka baja utama untuk penahan beban itu masuk kategori MWFRS. Lalu untuk komponen dan cladding di sini ada komponen bisa atau tidak terbatas, fastener, purlin, gear, stud, seating, dan lain-lain. Lalu untuk cladding ya wall covering, curtain walls, roof covering, seating, roof decking, dan sebagainya. Jadi ada kalanya juga suatu struktur dipertimbangkan terhadap beban MWFRS dan CNC. Contohnya seperti long span roof truss, seperti yang dijelaskan di sini. Oke, lalu langkah pertama sesuai dengan outline proses ini, kita menentukan basic wind speed-nya. Basic wind speed ini harus kita pahami bahwa kecepatan angin yang digunakan itu bukan kecepatan angin sembarangan ya. Jadi berdasarkan ini namanya basic wind speed kita itu berdasarkan 3 second gust speed atau 3 second gust wind speed. Berbeda dengan jadi kecepatan angin itu ada dua untuk yang biasa digunakan di dalam code. Untuk peraturan-peraturan lama biasanya menggunakan fastest mile wind speed. Jadi untuk peraturan-peraturan yang terbaru kita menggunakan 3 second gust wind speed. Itu berdasarkan 10 meter di atas tanah dengan kategori exposure C. Jadi angin yang digunakan, kecepatan angin ini harus berdasarkan kecepatan angin 10 meter di atas tanah dengan kategori exposure C ya. Jadi bukan kecepatan angin yang kita ukur sembarangan seperti itu. Dan ASC 7 strip 16 ini berdasarkan karena dia adalah kode Amerika itu. Jadi dia ada peta kecepatan anginnya ya. Sedangkan di kita sayangnya belum ada peta kecepatan angin untuk wilayah Indonesia. Jadi untuk ASC 716 peta kecepatan anginnya dibedakan berdasarkan risk kategori 1 sampai 4. Jadi risk kategori itu berdasarkan tingkat risknya ya. Risk bangunan semakin beresiko terhadap keselamatan jiwa, maka risk kategorinya juga semakin meningkat. Yang paling tinggi adalah yang risk kategori 4. Itu. Jadi sekarang apa itu 3 second gust wind speed? 3 second gust wind speed adalah maksimum rata-rata kecepatan dari kecepatan rata-rata angin dalam waktu 3 detik ya, yang melalui wind speed measuring instrument seperti anemometer ya. Untuk menghitung kecepatan angin digunakan alat yang namanya anemometer. Nah, yang kita gunakan untuk 3 second gust wind speed itu adalah kecepatan angin rata-rata selama 3 detik. Nah, bedanya dengan fastest mile wind speed itu ya, jadi fastest mile wind speed itu seperti ini gambarannya. Jadi sama-sama alat diletakkan di ketinggian 10 meter dari permukaan tanah dengan kategori exposure C ya. Jadi sama dengan basic wind speed untuk 3 second gust wind speed. Itu kalau untuk fastest mile wind speed sama juga 10 meter juga, lalu exposure C juga, tetapi yang dihitung adalah kecepatan angin rata-rata dari 5 detik pertama, 10 detik pertama diambil datanya sampai 50 detik pertama, lalu hasilnya dijumlahkan dan dibagi dengan jumlahnya atau dirata-ratakan. Jadi yang dihitung adalah selama 1 mile. Itu kenapa namanya fastest mile wind speed, seperti itu. Nah, untuk yang kita sekarang menggunakan 3 second gust wind speed. Jadi hati-hati
peraturan-peraturan lama itu menggunakan fastest mile wind speed. Contohnya seperti peraturan UBC 1997 ini. Kita lihat di sini basic wind speednya itu menggunakan fastest mile wind speed, masih menggunakan fastest mile wind speed seperti itu. Perbedaannya karena rentang kecepatan angin yang dipakai lebih singkat, nah maka 3 second gust wind speed itu biasanya kecepatan anginnya lebih besar daripada fastest mile wind speed seperti itu. Nah, karena kita belum ada peta angin Indonesia, jadi ada referensi dari code Australia, itu adalah dari code HB 212/2002. Itu Indonesia masuk di level 1 ya. Level 1 dengan kecepatan angin V50, itu kecepatan angin dengan return period 50 tahun, itu adalah 32 meter per detik. Jadi kita bisa pakai kecepatan angin ini sebenarnya. Jadi kalau kita bingung mau menggunakan kecepatan angin apa, ya kita pakai saja 32 ini. Jadi 32 meter per detik itu seberapa cepat sih, seberapa gambarannya itu seperti apa, dia masuk kategori badai atau tornado seperti apa. Nah, jadi dari sini kita bisa ngelihat ini ada kategori badai ini 1 sampai 5. Jadi kalau kita 32 meter per detik itu masuk di masih di bawah sedikit ya, bisa kita katakan masuk di kategori 1, badai kategori 1. Nah, lalu ada tornado wind speed. Tornado dan badai ini beda ya. Nah, tornado itu ada skalanya sendiri, yaitu Enhanced Fujita Scale, itu skala 0 sampai 5. Nah, sedangkan kecepatan angin 32 meter per detik itu masuk di skala 0 ya. Ini F0. Jadi kalau misalnya kita mau lebih tinggi lagi kecepatan anginnya, nah di sini ada gambarannya. Yang paling tinggi itu sekitar, ini udah sangat besar ya kategorinya, kecepatannya sangat merusak, itu sekitar 76 meter per detik ke atas gitu. Seperti itu. Ini juga ada Saffir-Simpson Hurricane Scale untuk melihat tingkat kerusakan dari setiap kategori badai. Saffir-Simpson itu nama engineer, wind engineer. Nah, dia menciptakan wind scale ini. Nah, kita kategori 1 ini masih belum terlalu merusak ya. Kalau kita lihat kategori di bawahnya ini udah sangat-sangat merusak seperti itu. Jadi, nah di sini juga ada berdasarkan peraturan TIA 222H, itu peraturan untuk tower transmisi dari Amerika. Peraturan dari Amerika itu di Annex L-nya ada wind speed conversion. Jadi kita pengen tahu 32 meter per detik ini belum ultimate, sedangkan peraturan kita ASCE 7/16 itu kecepatan angin yang digunakan adalah kecepatan angin ultimate. Ultimate. Sedangkan 3 second gust wind speed ini itu berdasarkan periode ulang 50 tahun, belum ultimate. Periode ulang ultimate itu berdasarkan risk kategori itu 300 tahun, 700 tahun, 1700 tahun periode ulang, dan 3000 tahun periode ulang. Ya, jadi basic wind speed itu di standarisasinya adalah 10 meter ketinggian. Lalu exposure C diambil dari kekasaran permukaan exposure C, dan return periodnya 50 tahun. Seperti itu. Jadi ini return period 50 tahun ini masih kategori service wind load ya, belum ultimate.
seperti itu. Jadi di sini kita bagaimana cara mengkonversi dari 50 tahun return period ke ultimate wind speed berdasarkan risk kategori. Nah, kalau kita lihat risk kategori ini dibagi menjadi 4. 4 itu berdasarkan uh, tabel 1.5 strip 1 ya. Di sini masih penjelasannya general, tidak ada contohnya. Nah, di sini ada contohnya. Jadi untuk risk kategori 1 itu contohnya seperti bonds, storage shelter, gatehouse, dan similar small structure. Jadi unoccupied, jadi di sini dead normally, jadi jarang ditinggali oleh manusia. Lalu untuk risk kategori 2 itu seperti residential building, commercial building, atau industrial building. Nah, lalu risk kategori ketiga contohnya seperti theater, lecture hall, lalu elementary school, prisons, and small healthcare facilities. Lalu juga di sini ada power generating station, water treatment, sewage treatment plants. Ada juga petrochemical process facility, juga termasuk di risk kategori 3, dan paling tinggi risk kategori 4 itu seperti hospital, police station, fire station, emergency communication center, and similar uses. Seperti itu. Jadi semakin tinggi risk kategori, maka kecepatan anginnya juga semakin tinggi untuk beban ultimate-nya, kecepatan ultimate-nya. Jadi dan karena ASC 716 itu menggunakan peta angin atau peta gempa, sehingga tidak ada rumus untuk mengkonversinya dari 50 tahun return period ke return period ultimate-nya. Nah, tetapi ada clue semacam contoh dari peraturan TIA 222H. Di situ disebutkan di bagian note bahwa rasio ini dari 3 second gust wind speed lalu ke kategori 1 itu dikali dengan 1,18. Lalu dari 3 second gust wind speed ke kategori 2 dikali dengan 1,26, ke kategori 3 dikali 1,36, dan ke kategori 4 dikali 1,41. Nah, tetapi ini adalah penyederhanaan menggunakan asumsi. Bisa jadi berbeda untuk wilayah-wilayah tertentu, tetapi ini salah satu rumus sederhana yang bisa kita gunakan untuk menentukan berapa kecepatan angin ultimate untuk berdasarkan risk kategori yang kita gunakan. Jadi program ini menggunakan rumus yang sama dari 32 risk kategori 1, lalu risk kategori 2 sesuai dengan rumus yang tadi ya. 4. Seperti itu. Ya, di sini kita lalu selanjutnya kita ada building dimension, ada lebar bangunan, ada L, atau L itu sejajar arah angin, lalu B itu tegak lurus arah angin. Ya, seperti ini. Kita harus jangan sampai kebalik LB-nya, jadi kita lihat arah anginnya di mana, lalu yang sejajar yang mana, dan tegak lurus yang mana. Lalu roof angle-nya dibatasi di sini sudutnya 10 di atas 10 derajat atau sama dengan 10 derajat. Jadi kalau 7 derajat itu masuk ke yang sheet kedua ya. Nah, ini karena ini sheet untuk di atas 10 derajat, jadi tidak muncul di sini kecepatan angin, tekanan anginnya.
Kita balikan lagi, misalnya 10 derajat seperti ini. Nah, misalnya kita ubah dari 30 derajat seperti itu. Ketinggian anginnya misalnya kita 19 ya, jadi dia menyesuaikan. Lalu ada selanjutnya kita menentukan exposure kategori. Kalau exposure kategori ini ada 3, satu B, C, dan D. Kategori exposure kategori B itu kita lihat di sini ada penjelasannya. Jadi exposure kategori itu berdasarkan surface roughness. Surface roughness itu dihitung tiap 45 derajat. Uh, jadi ada 8 sektor ya. Sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini buildingnya. Jadi kalau kita mau menentukan exposure kategori arah Y, contohnya yang untuk arah sini, kita lihat kondisi surface roughness sektor 1 dan 8. Lalu untuk arah X, misalnya dari arah kanan, dari east, kita untuk penentuan exposure kategorinya berdasarkan surface roughness sektor 2 dan 3 dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi diambil yang menghasilkan tekanan angin yang maksimum ya. Misalnya 8 lebih kecil daripada 1, berarti kita ambil yang 1 untuk kategori exposure kategorinya, seperti itu. Jadi bisa jadi exposure kategori east di sebelah east ini berbeda dengan di sebelah north, atau begitu juga di sebelah sininya. Jadi tapi untuk penyederhanaan biasanya kita cukup tentukan satu exposure kategori untuk semua arah. Itu ilustrasinya semacam ini. Jadi berdasarkan ini penjelasan ini, ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi ini bangunan, lalu ada D1, jarak ini harus berapa, tipe roughness-nya, roughness B sepanjang ini. Lalu dengan persyaratan-persyaratan ini maka dia masuk ke exposure B. Lalu untuk exposure D itu ketentuannya semacam ini, surface roughness-nya seperti ini. Lalu dia dapat, jika terpenuhi maka kategorinya masuk exposure D. Atau jika dua-dua ini tidak masuk, maka masuk ke exposure C. Seperti itu. Jadi exposure C ini jika B dan D tidak masuk kategori, maka maksudnya exposure C. Nah, sebenarnya lebih mudahnya jika kita melihat dari aerial fotografi ya. Ya, contohnya. Jadi exposure kategori B itu contohnya seperti daerah perkotaan atau pinggiran kota yang cukup padat semacam ini, dia masuk exposure kategori B. Lalu untuk yang C itu yang lebih tidak padat atau agak jarang-jarang penduduknya, banyak dataran kosong, lahan kosong semacam ini dengan sedikit obstruction ya, atau di bawah obstructionnya di bawah 9,1 meter. Nah itu masuk kategori C. Jadi kecepatan anginnya lebih besar, biasanya tekanan anginnya lebih besar. Lalu yang exposure D adalah ciri-ciri utamanya adalah dekat pantai atau dekat laut ya. Jadi penyederhananya semacam itu. Jadi kita bisa C atau D. Jadi menyesuaikan. Lalu exposure kategori ini juga menentukan nilai KH dan KZ. Nah, KH dan KZ itu digunakan dalam rumus perhitungan tekanan angin. Jadi di sini ada exposure B
Untuk ketinggian sekian nilainya adalah sekian, exposure C sekian, exposure D sekian. Seperti itu. Nah, untuk yang di sini yang ada pangkatnya ini hanya digunakan untuk chapter 28, sedangkan kita menggunakan chapter 27. Seperti itu. Jadi kita bisa abaikan yang di 0,7 ini, bisa diabaikan. Jadi ya contohnya misalnya ketinggian bangunan, ini khususnya untuk windward. Windward itu dihitung berdasarkan ketinggian ya. Jadi tiap ketinggian itu beda. Itu menggunakan ini nilai-nilai di sini. Tapi untuk yang leeward itu berdasarkan ketinggian dari mean roofnya, tinggi rata-rata atap. Itu hanya satu nilai umumnya, misalnya 9,1 kita ambil kategori exposure B 0,7 atau exposure C 0,98. Ini bisa kita interpolasi jika jatuhnya di antaranya, seperti itu. Nah, lalu ada topographic factor. Ini jika eksis, yes. Jika tidak eksis, no. Nah, jadi ini akan menghitung otomatis. Nah, di sini ada 3 macam, 2 dimensi ridge, lalu ada escarpment. Nah, ini ada bentuknya sini ya. Jadi jika bangunan itu ada di atas bukit, ini untuk memperhitungkan topographic factor. Nah, ini yang gradasi kecepatan angin di bawah bukit itu seperti ini. Lalu ketika di bukit, nah kecepatan angin ini akan berkumpul ya, semacam ada penyempitan aliran angin sehingga akan menyebabkan kecepatan angin di bagian ini membesar ya. Jadi semakin besar kecepatannya. Jadi topografi faktor ini untuk memperhitungkan hal tersebut. Nah, nanti kita nilainya bisa hitung di sini untuk hanya tinggi bukitnya berapa, LH-nya setengah ketinggian bukit, jarak dari tengah berapa, X ini jarak bangunan dari crest to the building site ya, from the crest to the building site, seperti itu. Lalu di sini juga setelah itu kita menghitung gas effect factor. Nah, gas effect factor itu bisa kita asumsikan dengan sederhana, mengkategorikan building sebagai rigid building itu bisa kita gunakan langsung nilai 0,85. Tetapi kalau kita mau menghitung, mencari tahu apakah building kita rigid atau fleksibel, kita bisa menggunakan perhitungan frekuensi ya. Nah, fundamental natural frekuensinya yang kita hitung. Jadi tetapi ada limitasinya semacam ini ya. Tidak bisa kita gunakan begitu saja, tetapi dia harus ketinggian semacam ini kurang atau sama dengan 91 meter, kurang dari 4 kali panjang efektif bangunan, 4 kali panjang efektif bangunan, seperti ini. Baru kita bisa menggunakan rumus-rumus ini, rumus pendekatan untuk natural frekuensi. Nah, di sini low rise building bisa kita diizinkan untuk diasumsikan sebagai rigid ya. Lalu di sini ada rumus natural frekuensi untuk steel structure untuk moment resisting, concrete moment resisting. Di sini ada other lateral force resisting system. Itu menggunakan rumus yang berbeda untuk masing-masing ya. Atau di sini ada masonry shear wall building, tapi di sini tidak dimasukkan. Jadi kalau
penyederhanaannya seperti ini. Dari natural frekuensi ini lalu ditentukan apakah dia masuk rigid atau tidak. Nah, rigid itu berarti natural frekuensinya lebih dari atau sama dengan dari 1 Hz, seperti itu. Jadi building dikategorikan rigid jika natural frekuensi lebih besar atau sama dengan 1 Hz, macam itu. Di sini bisa kita langsung diasumsikan sebagai rigid building atau dihitung berdasarkan formula. Ini 0,89, ini rigid building. Nah, ini bisa reportnya bisa di print di sini ya. Ini ini untuk perhitungannya. Jadi berdasarkan, kalau kita hitung berdasarkan rumus itu dengan konfigurasi building yang disebutkan di awal itu, jika kita pilih other masuk ke kategori rigid building karena nilai natural frekuensinya sebesar 1,118 Hz, seperti itu sesuai rumusnya ini ya. Jadi di sini dihitung dapat nilai 0,89, seperti itu. Ini misalnya kita ubah 0,89. Nah, ini juga berubah semuanya mengikuti. Lalu di sini ada wind directionality factor. Itu ada 12 karena kita MWFRS, jadi kita pakai tipe 1 ya. Tipe 1 di sini. Di sini bisa milih yang lain. Lalu ada ground elevation factor. Jadi di mana building terhadap sea levelnya dia ada di ketinggian berapa. Tetapi secara konservatif kita bisa menggunakan KI itu sama dengan 1, jadi lebih konservatif ya. Hasilnya lebih aman lah gitu. Lalu internal pressure coefficient, di sini disebutkan ada 4 macam. Nah, yang baru adalah dibandingkan peraturan ASC 710 itu ada partially open building. Sebelumnya partially open building ini tidak ada. Di ASC 716 dimasukkan partially open building. Nah, untuk menentukan apakah termasuk enclosed building, partially enclosed building dan lainnya itu berdasarkan rumus ini ya. AO dijelaskan di sini, total area of opening in wall that receive positive external pressure. Jadi menerima positive external pressure, jadi hanya yang menerima positive external pressure aja yang dihitung, seperti itu. Di sini ada keterangannya, jadi kita bisa mengkategorikan building masuk ke apakah enclosed building, apakah partially enclosed, dan seterusnya. Dan plus minus ini artinya adalah pressure-nya, tekanannya itu ke arah surface atau berlawanan arah surface, seperti itu, menuju atau meninggalkan ya surface. Jadi arahnya plus minus, seperti itu. Lalu di sini kita hitung pressure-nya untuk normal to ridge sesuai rumus. Di sini sudah kita hitung tadi. Kita metrik menggunakan yang di bawah 0,613 kali KZ, KZT, KD, KE, V kuadrat. Jadi yang harus kita lihat di sini adalah KZ. Z itu adalah berdasarkan ketinggian. Sedangkan ada satu lagi namanya KIH. KIH itu berdasarkan mean roof level. Ya, mean roof height ya. Mean roof height itu adalah yang sini nih. Jadi atap dibagi 2, ketinggian H ini adalah KIH. Nah, KZ itu adalah
ketinggian untuk tiap elevasi di sini QZ namanya. Jadi ada QZ 1 meter, QZ 2 meter, QZ 3 meter, jadi dihitung untuk setiap ketinggian. Sedangkan QH hanya satu doang nilainya, yaitu rata-rata yang ada di rata-rata ketinggian atap. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati di sini karena ini berhubungan dengan rumus selanjutnya, yaitu design wind pressure. Nah, di sini ada Q, ada QE. Di sini dijelaskan Q sama dengan QZ. Jadi ada yang depan ini, ada depan, ini adalah external pressure. Yang di belakang ini adalah internal pressure. Nah, untuk Q yang eksternal itu terdiri dari QZ dan QH. QZ itu untuk windward. Jadi ya, jadi untuk windward itu menggunakan QZ. Windward itu adalah yang ini, arah angin yang langsung berhadapan dengan arah angin, permukaan ini kita menggunakan QZ. Lalu untuk yang leeward, sidewall, dan roof itu menggunakan QH. QH itu mana? QH itu adalah Q berdasarkan ketinggian H ini. Seperti itu. Dan lalu untuk internal pressure itu menggunakan QH untuk windward, sidewall, leeward. Untuk negatif internal pressure. Jadi untuk yang negatif dan nilai negatif menggunakan QH. Lalu untuk yang positif menggunakan QZ. Tetapi ada di sini ada disebutkan untuk evaluasi internal positif internal pressure, KI dapat kita secara konservatif kita bisa menggunakan KI sama dengan QH. Jadi kita kalau mau sederhana gunakan saja QH gitu. Jadi KI ini tidak perlu kita hitung setiap ketinggian, tetapi kita bisa menggunakan QI sama dengan QH. Seperti itu. Ya, jadi memang ini cukup ribet ya, cukup ribet. Lalu selanjutnya adalah wall pressure coefficient. Nah, wall pressure coefficient ini adalah untuk dinding saja, dinding aja. Jadi hanya yang sebelah sini ya, untuk bagian dinding saja ya. Itu berdasarkan L per B. Untuk windward, untuk semua nilai L per B, CP-nya 0,8. Dan ada keterangan di sini digunakan untuk rumus QZ. Menggunakan QZ, windward wall. Nah, sedangkan leeward wall itu menggunakan QH. Seperti itu. Lalu sekarang ada roof pressure coefficient. Nah, ini roof pressure coefficient ini khusus untuk atap. Nah, untuk khusus atap cara bacanya adalah kita lihat dulu wind directionnya itu terdiri dibagi dua untuk normal to ridge dan normal to ridge untuk sudut di atas 10 derajat dan normal to ridge untuk sudut di bawah 10 derajat dan parallel to ridge. Jadi sudut atap di bawah 10 derajat itu dianggap sama dengan parallel to ridge. Jadi seolah-olah datar dia, seolah-olah datar ya. Seperti itu. Jadi kalau ya seperti umum bangunan-bangunan tanpa atap dia langsung dak beton lurus, dia menggunakan yang normal to ridge di bawah 10 derajat atau parallel to ridge. Nah, setelah kita tentukan masuk kategori mana, lalu kita hitung H per L-nya. H per L-nya masuk mana? Jika masuk 0,25, nah, tinggal kita sudut atapnya berapa. Di atas 10 derajat ini berapa derajat. Jadi minimal karena di atas atau sama dengan 10 derajat, dia mulai dari 10 derajat lalu meningkat sampai di atas 60 derajat. Di atas 60 derajat, ketika 80 derajat tercapai, gunakan nilai CP 0,8. Nah, kalau di bawah itu, misalnya 12, nah nilai ini dan ini kita interpolasi berapa.
Misalnya eh, kalau berdasarkan contohnya ini, sudutnya adalah 30 derajat. 30 derajat ya. 30 derajat. Kita lihat di sini 30 derajat. H per L-nya H per L 2,04. 2,04. 2,04 itu masuk di atas 1 ya. Di atas 1 30 derajat berarti min 0,3 dan 0,2. Itu nilai CP untuk windward. Jadi min 0,3 dan 0,2. Nah, sekarang kita lihat di sini karena ini adalah tadi kita bicara tentang roof. Kita lihat di wind roof, wind pressure itu min 0,3 dan 0,2. Seperti itu ya. Jadi kita lihat min 0,3 ini, 0,2 ini. Nah, coba kita ganti 25. 25 ya. Di sini 25. Set. Kita mulai berubah jadi 2,02 ya. Tetapi masih H per L-nya 2,02, masih di atas 1. Itu min 0,5 dan 0 ya. Jadi di sini min 0,5 lalu 0. Nah, diantaranya bisa kita hitung. Misalnya 25 di tengah-tengahnya berapa nih? 27,5. 27,5 jadi harusnya min 0,4. Di sini berarti 0,1. Jadi misalnya kita rubah 27,5. Nah, di sini sesuai tadi ya. Di antaranya 0,5 dan 0,3 ada 0,4. Lalu di antara 0 dan 0,2 ada 0,1. Semacam itu. Jadi kita interpolasi jika sudutnya di antara nilai yang tertera di sini. Kita lakukan interpolasi. Seperti lalu setelah windward kita menghitung untuk leeward. Leeward ini menggunakan KH ya. KH. Nah, KH ini leeward ini di kategorinya hanya ada 3. 10 derajat, 15 derajat, dan di atas 20 derajat. Jadi karena kita tadi 30 derajat, jadi masuk di atas 20 derajat sudutnya. Jadi nilainya adalah min 0,6. Jadi bisa kita lihat di sini 0,6 ya. Yang di bawah sini 0,6. Seperti itu. Segini ya. Nih, 0,6 itu sini. Nah, jika dia masuk ke kategori wind directionnya ada normal to ridge kurang dari 10 derajat atau sama dengan parallel to ridge ya, kita coba kita ubah sini menjadi 7 derajat, lalu kita masuk ke normal to ridge. Nah, di sini kita lihat, kita balik lagi untuk 7 derajat itu H per L nya tadi di atas 1 itu adalah 0 to H per 2 dibagi 2 ya, 0 to H per 2 dan H per 2 di atas H per 2. Jadi 1,3, 0,7, 0,18. Jadi ini ya, 1,3, 0,7, 0,18 min 0,18 CP-nya ya. Jadi kita ingat-ingat 1,3, 0,7. Nah, sini 1,3 0,7 ya, 0,7 ini 0,18 yang tadi. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa langsung lihat tekanan anginnya.
tekanan anginnya berapa kilonewton meter persegi. Nah, ini nggak kelihatan nih kilonewton per meter perseginya, seharusnya nih ada nih semacam itu. Di sini udah terlihat. Jadi kita ketika mau memodelkan struktur, tekanan anginnya tinggal kita kalikan luas terpaannya berapa, lalu kita dapat uh, distribusi tegangannya di kolom semacam itu. Ini sama saja normal to ridge dengan parallel to ridge, tetapi ini untuk kecepatan tekanan angin yang dia tegak lurus dengan knock-nya ya, atau ridge-nya. Nah, parallel to ridge seperti semacam ini, karena biasanya dia atapnya lurus. Parallel to ridge itu biasanya atapnya lurus, semacam itu. Jadi ini bisa kita ubah juga kategorinya. Nah, jadi dia berubah otomatis nilainya. Ini juga bisa kita ubah otomatis ya, jadi semacam itu. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini saya balikkan lagi 15 derajat. Nah, misalnya balik lagi pressure coefficient. Nah, di sini ya, ini udah dijelaskan tadi cara mencari nilainya dengan interpolasi sesuai dengan atap, sudut atapnya, sudut kemiringan atap seperti itu. Dan kita bisa reduksi juga jika area terpaan anginnya, tributary areanya itu sebesar luasan ini, maka kita bisa reduksi untuk ininya, nilai CP-nya yang akan berpengaruh ke tekanan anginnya juga ya. Bisa kita reduksi, bisa kita kecilkan macam itu. Nah, lalu setelah itu jangan lupa ada namanya minimum design wind load. Itu adalah seperti ini. Jadi minimum design wind load ini besarnya adalah 0,77 kN per meter persegi atau 16 PSF ini untuk bagian wall. Jadi, dan untuk bagian roof itu sebesar 0,38 kN per meter persegi atau 8 PSF. Nah, cara pengaplikasiannya adalah dia dikalikan dengan roof area yang diproyeksikan secara vertikal. Ya, jadi bukan miring lagi, kita inputnya bukan permukaan miring, tapi permukaan vertikal dari atap. Seperti itu ya. Jadi ini harus kita cermati juga ini. Lalu caranya adalah lalu hubungannya apa dengan yang sudah kita hitung? Sebelumnya kan kita sudah hitung roof pressure coefficient sama wall pressure coefficient, dan juga ada tekanan anginnya. Jadi minimum design wind load ini harus dipisah load case-nya dengan kecepatan tekanan angin yang sebelumnya kita hitung. Harus kita pisah ya. Jadi tidak kita input berbarengan dengan yang kita hitung tadi, tetapi kita pisah load case-nya. Jadi nanti mana yang menghasilkan beban maksimum, yang paling efeknya paling maksimum, itu yang kita pakai seperti itu ya. Jadi ini arah tegak lurus ridge-nya, ini yang searah ridge-nya 16 PSF semua yang sebelah sini ya, seperti itu. Karena sebelumnya juga banyak yang bingung bagaimana cara mengaplikasikan minimum design wind load ini. Caranya adalah dengan membuat load case yang terpisah seperti itu. Lalu setelah itu ada yang juga namanya design wind load case. Jadi ASCE 716 juga mengatur desain wind load case yang harus kita gunakan dalam mendesain bangunan. Itu ada 4 case ya. 4 case itu, case pertama yang perlu diperhatikan di sini adalah yang kita pakai hanya windward dan leeward pressure-nya aja, desain pressure ya.
Jadi set wallnya tidak ada, tidak diperhitungkan kalau di sini. Jadi yang kita hitung adalah yang kita pakai adalah windward, design pressure, PWX, PLX, PWY, PLY. Lalu ini diperhitungkan terpisah, arah X terpisah dengan arah Y. Lalu yang case kedua ditambah dengan momen torsi akibat eksentrisitas kekakuan bangunan dengan beban anginnya. Itu dengan rumus ini di masing-masing diperhitungkan. Lalu ada case 3 digabung antara arah X dan Y, tetapi besarnya hanya 75% masing-masingnya. Besarnya hanya 75%. Lalu case keempat adalah case ketiga ditambah dengan torsi, tetapi nilainya dikalikan lagi dengan 0,75 sehingga nilainya menjadi 0,563, lalu ditambah dengan momen torsinya. Nah, ini yang harus kita perhitungkan di dalam desain building beban ini anginnya ya, semacam ini. Nah, jadi seperti itu untuk yang MWFRS menggunakan directional procedure. Lalu di sini ada tambahan lagi untuk kanopi, ya, karena umumnya kanopi itu ada di tiap building ya, di industrial building itu dan building-building lainnya itu juga biasanya ada kanopi. Dan uniknya kanopi ini baru masuk di code peraturan itu di ASCE 7/16, di ASCE 7/10 untuk beban angin kanopi ini belum ada. Jadi beban angin kanopi ini masuk di kategori CNC tadi, komponen and cladding, dia masuknya di situ. Nah, jadi bisa kita tentukan di sini HC-nya, tinggi kanopinya berapa. Tapi ada batasan ya di sini. Hanya nilai H min roof height-nya itu harus kurang dari 18,3 meter. Jadi untuk peraturan ASC 7/16 masih ada batasan H harus kurang dari 18,3 meter. Sedangkan untuk ASC 7/2022 yang terbaru, yang lebih baru daripada 2016 itu ada kategori di atas 18,3 meter gitu. Jadi untuk peraturan 2016 ini sayangnya masih ada batasan di bawah 18,3 meter. Nah, berapa nilai tekanan anginnya? Ya, sesuai rumus ini kita harus mencari nilai GCP-nya. GCP dan GCPN sebenarnya. Ada dua ya. GCP ini, A ini untuk GCP, B-nya ini untuk GCPN. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini untuk GCP atau pressure coefficient-nya, dia dibagi upper surface, lower surface, dan upper and lower surface. Jadi kenapa dibagi dua? Karena surface permukaan dari kanopi bisa jadi ada dua ya, ada di bagian atas dan ada di bagian bawah. Jadi kalau kita mau mendesain yang bagian atas menggunakan upper surface, yang bagian bawah menggunakan lower surface. Atau kalau kita mau menggunakan untuk menghitung kombinasinya itu menggunakan upper dan lower surface yang ini, semacam itu ya. Lalu ini untuk yang GCPN itu net pressure coefficient, itu kita dikategorikan ada 1, 2, 3 ya, ini untuk semua HC per HE. Ini efektif area-nya, dan hati-hati ini adalah skala logaritma, jadi tidak bisa kita interpolasi misalnya di tengah ini adalah 5 gitu ya. Jadi harus kita sesuaikan dengan skala ininya, logaritmanya, jadi 1/10, 100.000.
macam itu. Di sini juga ada minimum design win load-nya untuk komponen and cladding itu 0,77 kN per meter persegi. Jadi kalau misalnya nilai ini kurang dari ini, jadi 1,17, 1,04 ini kebetulan di atas 0,77. Nah, jadi kita menggunakan nilai ini, tapi kalau dikurang dari 0,77, jadi kita menggunakan 0,77. Macam itu. Jadi ini untuk beban kanopi. Misalnya ini kita ubah menjadi 3, atau sininya 3. Nah, macam itu, atau di sini misalnya 2, 2, di sini 8. Nah, semacam itu ya. Jadi cukup fleksibel programnya. Jadi di sini kita juga bisa print reportnya, print calculation report. Macam ini. Ya, reportnya semacam ini. Jadi tekanan anginnya sudah ini menggunakan rata-rata ya. Jadi tekanan angin di sini menggunakan rata-rata. Sebenarnya bisa kita gunakan per ketinggian, kita bisa ngambil dari nilai di sini. Nah, sini. Kalau kita mau memasukkannya satu persatu, ya silahkan saja pakai ambil nilai yang di sini. Tapi untuk penyederhanakan, nah, di sini ada nilai rata-ratanya, jadi dipakai rata-rata. Jadi untuk penyederhanaan, ketika kita menginput beban di program semacam SAP 2000, nah, daripada kita menginput ini per ketinggian, ya kita ambil aja rata-rata, macam itu. Ya. Jadi di sini sudah kelihatan berapa nilai KZ, K3, KZT, KE, semuanya muncul di sini ya. Semacam itu. Ya, jadi reportnya semua perhitungan bisa kita keluarkan reportnya. Baik yang untuk gas efek faktor atau untuk win loadnya ya. Atau halaman ini juga bisa di print. Semacam itu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.